Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama di dalam perenungan akan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, dan kita boleh bersekutu di dalam pokok-pokok doa yang akan kita naikkan di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Nah saudara, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebuah renungan yang bertema hati yang baru. Oleh sebab itu, sebelum kita memikirkan bersama, merenungkan bersama firman Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kita memuji berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam sorga, Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan kepada kami semua. Tuhan memperkenan kami boleh bersekutu bersama pada malam hari ini dan merenungkan akan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk boleh semakin mengenal Tuhan. Pada malam hari ini kami akan merenungkan bagaimana Tuhan memberikan orang percaya hati yang baru, hati yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Nah, melalui ini kiranya Tuhan menolong kami supaya kami semua boleh mengerti, semakin mengenal Tuhan dan semakin taat setia pada Tuhan, berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap apa yang kami lakukan. Tolong kami Bapa semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui perenungan akan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema hati yang baru. Diambil dari sebuah nas di kitab Yehezkiel pasal 36. Nah, terkhusus ayat ke-26 sampai 27 saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang barusan kita baca adalah dari kitab Yehezkiel, di mana pasal yang kita baca ini bercerita tentang Allah menghukum kaum Israel sekaligus memberikan pengharapan kepada kaum Israel. Siapa ya Nabi Yehezkiel, saudara? Nabi Yehezkiel itu sebenarnya adalah seorang imam yang
kurang lebih di umur 30 tahun, seharusnya dia melakukan tugasnya sebagai seorang imam. Tapi Tuhan memanggil Yeskiel menjadi seorang nabi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kaum Israel yang berada di pembuangan. Nah, Nabi Yeskiel ini tinggal di pembuangan juga, yang berjarak kurang lebih 1000 km dari Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua firman yang disampaikan kepada Yeskiel yang berupa nubuatan, terutama untuk Yerusalem, itu memang terjadi. Nah, pada saat itu satu kali Tuhan juga memakai kematian istri Yeskiel, istri yang sangat dikasihinya, untuk menggambarkan kejatuhan Yerusalem. Jadi Tuhan memberi perintah kepada Yeskiel, ketika istrinya mati, Yeskiel harus merespon dengan sedemikian rupa. Nah, dekat dari istri Yeskiel mati, Yerusalem yang berjarak 1000 km dari tempat Yeskiel dan para buangan orang Israel, itu hancur, saudara. Dan ada satu orang yang berasal dari Yerusalem, lari sampai ke tempat Yeskiel. Orang ini selamat, menceritakan, menyampaikan berita kehancuran Yerusalem. Dan orang-orang Israel yang berada di pembuangan sampai shock, speechless, tidak bisa berkata apa-apa. Yerusalem yang mereka banggakan, Yerusalem yang mereka kasihi, itu hancur. Nah, Tuhan mau menyampaikan sesuatu melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Terutama kehancuran Yerusalem, Tuhan mempunyai satu tujuan bagi kaum Israel sendiri dan juga semua bangsa. Nanti diceritakan bahwa Tuhan ingin agar bukan hanya kaum Israel, tapi semua bangsa, semua ciptaan Tuhan mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara garis besar, kitab Yeskiel ini terdiri dari 3 bagian besar, yaitu penghukuman, kemudian yang kedua adalah penghukuman bagi Israel yang pertama, kemudian penghukuman bagi bangsa-bangsa, kemudian yang ketiga adalah pembaharuan Israel. Saudara, nas yang kita renungkan atau pasal 36 ini adalah bagian dari pembaharuan Israel. Jadi Allah berjanji akan memberikan kaum Israel hati yang baru. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, apakah janji tersebut hanya berlaku bagi kaum Israel? Atau apakah pengharapan tersebut hanya bagi kaum Israel saja? Saudara yang dikasihi Tuhan, nas ini menyingkapkan paling tidak 2 kebenaran yang harus diketahui oleh setiap orang yang ingin hidup di dalam pengharapan dari Allah, supaya tidak mudah putus asa di dalam perjuangan melawan dosa. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun sudah percaya, kita masih harus berjuang melawan dosa. Karena kita tidak lagi di bawah kuasa dosa, namun kita masih bisa melakukan dosa. Nah, 2 kebenaran itu apa, saudara? 2 kebenaran ini harus kita sadari, sehingga kita boleh mengerti bagaimana kita harus bersikap sebagai orang percaya. Yang kebenaran yang pertama, manusia hidup di bawah kuasa dosa. Saudara, saya katakan manusia. Manusia ini adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Saudara, Allah menuntut ketaatan dan kesetiaan manusia kepadanya. Nah, untuk memahami hal ini, kita harus kembali ke awal kejatuhan manusia. Saudara, manusia jatuh karena ketidaktaatan. Kejatuhan manusia ke dalam kuasa dosa terjadi karena ketidaktaatan manusia kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaan, saudara, mengapa harus ada ketaatan? Saudara, manusia membutuhkan ketaatan kepada Allah.
sebagai acuan kebaikan manusia. Jika manusia tidak mengerti standar apa yang baik, bagaimana manusia bisa hidup dengan baik? Bahkan sebaliknya, manusia bisa celaka. Saya beri gambaran, saudara. Misalnya, kalau setiap warga negara itu punya standar kebaikan sendiri-sendiri, mungkin kehidupan berwarga negara ini tidak bisa harmonis. Saya beri contoh yang mungkin lebih spesifik ya. Kalau di dalam penggunaan jalan, setiap pengguna jalan punya standar sendiri-sendiri apa yang baik menurut mereka. Yang penting motor kencang, misalnya seperti itu. Atau nggak apa-apa lah, nggak usah ada peraturan gitu. Nah, kira-kira apa yang bakal terjadi? Saya yakin akan terjadi kekacauan, saudara, di dalam jalan. Jika setiap pengguna jalan punya standarnya sendiri-sendiri. Nah, oleh sebab itu harus ada peraturan. Nah, peraturan itu membutuhkan ketaatan, saudara. Jika semua orang taat kepada peraturan, maka kebaikannya itu bisa dirasakan oleh semua orang. Kebaikannya bisa dirasakan oleh setiap pengguna jalan. Nah, oleh sebab itu, setiap pengguna jalan itu perlu ketaatan. Namun sayangnya tidak semua orang bisa menyadari hal itu, saudara. Nah, demikian juga dengan kehidupan di bawah kuasa Allah. Jadi, saya berbicara tentang kehidupan yang dalam skop kuasa Allah. Nah, mungkin manusia ini bisa membedakan apa yang baik dan tidak baik di dalam skop antar manusia. Tapi kalau kita berbicara tentang hubungan relasi antara Allah dengan manusia, nah apa yang baik di dalam relasi itu untuk manusia sendiri, itu manusia tidak mengerti. Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Bagaimana kalau manusia punya versinya sendiri-sendiri di dalam kehidupan yang berhubungan dengan relasi Allah terhadap manusia? Nah, oleh sebab itu harus ada ketetapan dari Allah. Ketetapan itu menuntut ketaatan manusia. Jika manusia tidak taat kepada Allah, maka akan berakibat buruk bagi manusia itu sendiri. Namun Alkitab mengatakan manusia tidak taat kepada Allah sehingga manusia mati. Sejak itu manusia hidup di bawah kuasa dosa. Jadi ketaatan diperlukan oleh manusia dan Allah menuntut manusia untuk taat kepadanya. Namun manusia tidak mungkin taat kepada Allah sebab manusia telah berada di bawah kuasa dosa. Manusia tidak punya kemampuan untuk menyadari kasih Allah dan menyadari kejatuhannya di bawah kuasa dosa. Saudara, manusia bisa membedakan yang baik dan tidak. Saya seringkali menyampaikan ini. Kita punya semacam nurani untuk membedakan ini hal yang baik, ini hal yang jahat yang tidak boleh dilakukan. Atau mungkin kita bisa berempati kepada orang. Manusia bisa berempati kepada sesamanya, tapi di dalam kapasitas kemanusiaan. Manusia bisa menolong sesamanya, punya rasa kasihan terhadap sesamanya, selama itu atau di dalam lingkup kemanusiaan. Nah, namun manusia tidak akan bisa punya empati kepada sesamanya manusia dalam hal keselamatan kekal. Karena apa, saudara? Karena hal itu tidak akan pernah terbersit di pikirannya. Nah, manusia yang sudah mati, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, mati putus hubungan dengan Allah, tidak mungkin mencari Allah. Dalam dirinya tidak mungkin mencari Allah, apalagi mencarikan Allah bagi orang lain. Dalam dirinya tidak ada terbersit membutuhkan keselamatan, membutuhkan Allah, karena memang manusia tidak menyadari hal itu. Jadi, empati seperti itu, empati yang ingin orang lain selamat, ingin Allah mengasihi manusia, empati seperti itu sehingga manusia itu seharusnya mengasihi dirinya, mengasihi sesamanya, itu tidak akan bisa ada karena tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Alkitab sendiri menyatakan hal itu. Sehingga tidak mungkin bisa manusia mempunyai empati terhadap orang lain karena orang lain akan binasa, misalnya seperti itu.
Jangankan empati untuk orang lain, untuk dirinya pun mungkin manusia tidak akan pernah terbersit sebelum manusia mengenal Allah kembali. Dan manusia tidak bisa mengenal Allah dengan kemampuannya sendiri. Saudara, di dalam kitab Yeskiel, Allah itu menggambarkan Yerusalem seperti seorang istri, seorang wanita yang kira-kira hidupnya pada saat itu ada di ujung maut gitu. Tidak bisa apa-apa lagi, hampir mati. Nah, Allah menyelamatkan wanita tersebut, merawatnya, bahkan mengangkatnya menjadi istri dan memenuhi semua kebutuhannya. Nah, setelah wanita ini yang sudah diangkat menjadi istri itu kembali ke keadaan yang sehat, cukup, cantik karena sudah dirawat. Nah, mulailah wanita tersebut melakukan persundalan, melakukan perzinahan, menyeleweng. Nah, Allah menggambarkan kaum Israel itu seperti itu, ada di Yeskiel 16. Lalu yang terjadi, Yerusalem tidak setia dan telah melakukan persundalan. Manusia tidak mampu setia kepada Allah. Walaupun Allah telah memperlakukan manusia sedemikian baik agar manusia selamat. Saudara, bagaimana rasanya kalau Allah itu sudah memperlakukan seorang wanita tadi sedemikian rupa, terus kemudian wanita tersebut sampai diangkat menjadi istri dan kemudian mengkhianatinya. Itu adalah satu rasa sakit hati yang luar biasa. Ini dalam konteks Allah terhadap ciptaannya, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ini lebih sakit hati lagi karena bagaimana ciptaannya memperlakukan sang pencipta seperti itu. Gambarannya seperti itu. Demikian manusia sering sekali berlaku demikian. Walaupun Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa, tapi manusia tetap saja susah untuk datang kepada Allah. Manusia susah untuk setia. Manusia masih suka dengan dosa. Nah, saudara, yang penting untuk kita sadari adalah tanpa roh Allah, manusia akan cenderung untuk melakukan kejahatan terhadap Allah. Tanpa roh Allah, manusia tidak bisa menyadari kejatuhannya di bawah kuasa dosa. Menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan berarti berlaku seperti seorang istri yang mengkhianati Allah yang telah menyelamatkannya dari maut dan mau mengangkat dia sebagai seorang istri, maksudnya wanita yang tadi itu. Gambarannya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan yang betul-betul harus saudara renungkan, saya juga harus merenungkan, adalah apakah saudara sudah benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan segenap hati. Menerima Yesus berarti mendapatkan hati yang baru. Menerima Yesus berarti roh Allah diam di dalam hidup saudara dan memberikan saudara kesadaran bahwa saudara perlu taat kepada Allah. Tanpa Allah saudara tidak akan menyadari bahwa saudara hidup di bawah kuasa dosa. Tanpa Allah saudara tidak akan menyadari kasih Allah yang begitu besar, begitu dalam, dan begitu hebatnya. Tanpa Allah kita manusia tidak mungkin menyadari. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agar kita boleh diperbaharui. Agar kita boleh diselamatkan dari kuasa dosa. Agar kita bisa menyadari bahwa kita sebenarnya sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu hidup di bawah kuasa dosa dan tidak mungkin tidak melakukan dosa. Tidak mungkin lepas dari kuasa dosa tanpa Allah sendiri yang turun tangan. Allah adalah pemilik segala ciptaannya dan setiap ciptaannya bertanggung jawab kepada Allah. Ini adalah kebenaran yang penting untuk saudara sadari. Saudara, di dalam nas yang kita baca terutama di pasal 36 di ayat-ayat pertama, kita akan melihat bahwa
gunung-gunung pun bertanggung jawab kepada Allah. Nah, jadi ini menggambarkan bahwa semua ciptaan Allah itu punya tanggung jawab pada Allah. Kalau gunung-gunung punya tanggung jawab kepada Allah, apalagi manusia. Setiap individu manusia bertanggung jawab kepada Allah. Dalam setiap tanggung jawab, ada konsekuensi yang harus ditanggung, saudara. Konsekuensi dari ketidaktaatan adalah kematian kekal. Maka saudara memerlukan Yesus agar saudara mendapatkan hati yang baru, agar saudara bisa taat kepada Allah. Saudara memerlukan Roh Allah sendiri untuk membawa saudara taat kepada Allah. Nah, oleh sebab itu saudara, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan hati yang taat dan setia kepadanya. Sebab saudara memerlukan Allah untuk tetap taat kepadanya. Itu adalah kebenaran yang pertama, saudara. Kalau kebenaran yang pertama, manusia hidup di bawah kuasa dosa. Kebenaran yang kedua adalah Allah membebaskan manusia dari kuasa dosa. Nah, ini adalah kebenaran yang menggembirakan kalau kita betul-betul menyadari hal ini. Saudara, kesabaran Allah itu terlalu besar. Jika kita melihat hubungan antara kaum Israel dengan Allah, itu mencerminkan bahwa manusia itu selalu menolak kebaikan Allah. Saudara, coba kita bayangkan. Kita tahu bersama bangsa Israel itu dilepaskan Allah dari perbudakan di Mesir. Bahkan ketika bangsa Mesir mengejar bangsa Israel, Allah membuat laut Tebrau terbelah sehingga bangsa Israel boleh lewat di tengahnya dengan kering. Dan Allah menyelamatkan bangsa Israel. Dan kemudian semua bangsa mengetahui bahwa Allahnya Israel itu Allah yang bagaimana. Nah, dalam hal itu pun bangsa Israel masih sering memberontak kepada Allah. Saudara, ratusan tahun setelah kejadian itu pun Allah masih sabar. Buktinya apa, saudara? Di dalam Yeskiel ini Allah masih memberikan harapan. Allah masih memberikan pengharapan kepada kaum Israel. Nah, oleh sebab itu Allah adalah Allah yang terlalu sabar. Bahkan sampai sekarang pun Allah adalah Allah yang terlalu sabar. Buktinya apa, saudara? Kehidupan ini masih ada. Setiap orang masih punya kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar bisa diselamatkan, agar Allah bisa membawanya kembali kepadanya. Saudara, Allah berlaku adil kepada semua orang. Namun tindakan Allah untuk menegakkan keadilannya sifatnya bertahap. Nah, ini kita belajar dari Alkitab, saudara. Kesabaran Allah tidak hanya berlaku terhadap bangsa Israel saja. Namun dari Alkitab ini kita belajar bahwa kesabaran, janji Allah, murka Allah itu turun bukan hanya kepada kaum Israel, tapi kepada semua bangsa, kepada semua manusia. Hanya mulai dari bangsa pilihan Allah, yaitu kaum Israel. Nah, kalau hukuman Allah itu turun kepada kaum Israel, di dalam Yeskiel kita dapatkan bahwa bukan hanya kaum Israel saja yang mendapat hukuman. Setelah kaum Israel, bangsa-bangsa di sekitar kaum Israel pun mendapat hukuman. Nah, terus kita lihat contoh yang lebih kecil. Di dalam Yeskiel juga dikatakan bahwa penghukuman juga datang dari gembala-gembala. Jadi gembala-gembala yang menggembalakan bangsa Israel, hukuman datang kepada mereka dahulu. Nah, kita belajar dari Alkitab bahwa setiap tindakan Allah itu tidak langsung datang kepada semua manusia, tapi bertahap memang. Kalau kita lihat hukuman kepada Israel dulu, kemudian baru bangsa-bangsa lain, demikian juga dengan pengharapan. Kita telah belajar dari Alkitab bahwa pengharapan itu memang pada awalnya jatuh pada umat Israel. Tapi kemudian pengharapan itu juga dijatuhkan kepada semua bangsa. Kalau pertama hanya kepada orang Israel, sekarang pada semua manusia pengharapan itu ada. Nah, oleh sebab itu kita belajar bahwa
Demikian dengan kesabaran dan janji Allah. Jika Allah berjanji kepada kaum Israel untuk datang kepadanya, maka Allah juga akan membawa semua bangsa untuk datang kepadanya. Jadi nas yang kita baca Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 seharusnya memang itu berbicara tentang hati yang baru kepada kaum Israel, akan memberikan roh Allah kepada kaum Israel. Tapi berdasarkan Alkitab kita juga belajar bahwa semua bangsa juga akan mendapatkan roh yang baru. Semua bangsa akan mendapatkan hati yang baru. Semua bangsa akan mendapatkan roh Allah jika orang tersebut percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, Allah memperhatikan manusia baik secara komunal dan secara personal. Ini penting sekali untuk kita sadari, saudara. Sehingga semua perbuatan manusia secara komunal itu misalnya kelompok, bangsa, maupun secara personal, secara pribadi, lepas pribadi, harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Saudara, kalau misalnya ada sebuah kasus persekusi gitu, katakan ada seorang yang dianggap mencuri gitu. Jadi satu kali terjadi tindak pencurian, dan kemudian ada seorang yang tertangkap, dan kemudian dia dihajar oleh massa beramai-ramai sehingga orang tersebut atau menyebabkan orang tersebut meninggal dunia. Orang yang dituduh sebagai pencuri. Nah, kemudian di dalam penyelidikan ternyata pihak kepolisian menemukan bahwa orang yang dianggap sebagai pencuri itu adalah korban salah sasaran. Nah, sekarang bayangkan saudara, orang banyak yang memukuli si korban yang salah sasaran tadi, mungkin polisi akan kesulitan untuk mencari pelaku-pelakunya. Perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan mungkin sulit untuk dipertanggungjawabkan di depan hukum karena keterbatasan metode untuk mencari siapa saja pelakunya. Mungkin mereka tidak akan mendapat istilahnya hukuman yang adil gitu lah ya. Nah, tapi sangat berbeda di depan Allah. Jadi kalau kita melakukan kejahatan secara bersama-sama, kita pikir kita aman. Jangan pernah berpikir seperti itu, saudara. Karena Allah, kita lihat di Alkitab, Allah menghukum bangsa. Allah menghukum personal juga. Setiap orang itu punya tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah. Nah, Allah itu bukan manusia yang mungkin kesulitan untuk mencari siapa-siapa pelakunya. Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Allah adalah Allah yang mengerti ciptaannya. Nah, ini penting untuk kita sadari. Allah konsisten dan setia terhadap janjinya. Dalam kitab Yeskiel, paling tidak terbagi atas dua bagian, yaitu hukuman dan janji yang berupa pengharapan. Dan nubuat Allah yang disampaikan kepada Nabi Yeskiel semuanya terjadi. Demikian dengan janji Allah pasti tergenapi. Jadi Allah itu pasti konsisten dan setia terhadap janjinya. Allah bukan setia terhadap manusia. Allah setia terhadap janjinya. Allah setia terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu kalau Allah sudah berjanji tidak mungkin tidak terjadi. Pasti Allah genapi. Demikian juga ketika Allah berjanji memberikan hati yang baru. Allah berjanji memberikan rohnya agar manusia boleh taat kepadanya. Kalau Allah sudah berjanji seperti itu, Allah pasti menepati. Allah berjanji memberikan hati kepada manusia untuk taat kepadanya. Janji Allah kepada kaum Israel bahwa Allah akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru juga akan dirasakan oleh semua bangsa, yaitu semua orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Sebab tujuan Allah adalah agar semua manusia mengetahui Allah. Saudara, kata yang paling sering keluar di dalam kitab Yeskiel ini adalah akulah Tuhan. Saya mencatat setidaknya kata akulah Tuhan itu muncul 68 kali. Nah, sebelum kata akulah Tuhan,
itu dikatakan bahwa supaya kamu itu mengetahui bahwa akulah Tuhan, atau mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, di dalam nas yang kita baca atau pasal 36 sendiri, setidaknya saya mendapatkan 4 kali muncul akulah Tuhan. Yang pertama, supaya kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Itu ada di ayat 11. Nah, ini menarik saudara-saudara. Kamu ini kata ganti gunung-gunung Israel. Jadi supaya gunung-gunung Israel itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-23, supaya bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di ayat 36, supaya bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu, yang ada di sekitar kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kemudian yang terakhir di ayat 38, supaya mereka, kaum Israel, akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, saudara-saudara, Allah ini punya tujuan di dalam tindakan, di dalam setiap tindakan-tindakannya, di dalam setiap keputusan-keputusannya yang mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Allah punya tujuan agar semua orang boleh mengetahui Dialah Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, kebenaran yang kedua ini penting sekali untuk kita sadari bahwa Allah itu membebaskan manusia dari kuasa dosa. Bagaimana caranya? Caranya adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat barulah bisa menyadari bahwa dia dulu hidup di bawah kuasa dosa, sekarang sudah dibebaskan walaupun masih bisa berbuat dosa. Dan sekarang bisa mengenal siapakah Allah. Dialah Allah, Dialah Tuhan. Saudara, dua kebenaran ini kita dapatkan dari nas yang kita renungkan pada malam hari ini. Perlu sekali untuk kita tahu dua kebenaran ini agar setiap kita yang ingin hidup di dalam pengharapan dari Allah, supaya tidak mudah putus asa di dalam perjuangan melawan dosa. Manusia hidup di bawah kuasa dosa, Allah membebaskan manusia dari kuasa dosa. Saudara, jika sampai saat ini saudara masih bergumul dengan berbagai permasalahan, ingatlah bahwa semua permasalahan yang terjadi dalam hidup saudara adalah perkenanan Allah. Agar saudara bisa semakin mengakui kekuasaan Allah. Dengan demikian, sebagai orang percaya, seharusnya saudara datang kepada Allah dengan kerendahan hati meminta pertolongannya. Jika sampai saat ini saudara masih bergumul dengan dosa, melalui perenungan akan firman Tuhan kali ini, kita belajar, mari kita datang kepada Allah, sebab Allah berkuasa untuk memberikan kita kekuatan dan membawa kita untuk keluar dari kuasa dosa. Manusia lama hidup di bawah kuasa dosa. Namun jika kita datang kepada Yesus, kita akan diberi kemampuan untuk berjuang melawan keinginan-keinginan daging yang membawa kepada dosa. Nah, kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami belajar bahwa manusia sebenarnya hidup di bawah kuasa dosa. Namun Tuhan membebaskan manusia dari kuasa dosa, asalkan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami yang percaya pada Tuhan Yesus, kami memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, dan rindu untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan, menjauhi dosa, menjauhi hal-hal yang jahat. Tolong kami Bapa, kami perlu kekuatan daripada-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan pada kami, kiranya Tuhan terus menuntun langkah kami, ingat akan Tuhan selalu dalam setiap apa yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya saudara, sekarang mari kita masuk di dalam pokok-pokok doa. Saya mengajak kita semua, mari kita berdoa. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita doakan bangsa dan negara. Untuk bangsa dan negara, mari kita doakan bertahap.
Yang pertama, mari kita berdoa untuk para petugas medis. Mungkin saat ini para petugas medis bekerja ekstra untuk merawat para pasien yang terkena COVID. Mari kita berdoa untuk mereka agar mereka diberikan kekuatan dan penghiburan di dalam melakukan tugas-tugas mereka, juga ketulusan hati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang dalam surga, kami berdoa untuk para petugas medis ya Bapa yang saat ini harus bekerja ekstra untuk merawat para pasien-pasien yang kena COVID. Bapa, kami memohon pada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran kepada mereka agar mereka mampu melakukan tugas tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan di tengah-tengah kerja yang ekstra ini. Tolong ya Bapa, juga kiranya Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh melakukan tugasnya, merawat mereka yang para korban ini Bapa. Tolong Bapa para petugas medis, semua yang bergerak di bidang ini kiranya Tuhan menolong. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doanya bangsa dan negara, yang kedua mari kita doakan kondisi perekonomian negara kita. Allah Bapa yang ada dalam surga, kami berdoa untuk kondisi perekonomian. Kiranya Tuhan menolong setiap mereka yang kesulitan di masa-masa ini. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan jalan keluar. Kami berdoa untuk pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian, mengusahakan agar perekonomian tetap stabil di negara Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati semua ide, semua rencana-rencana, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapak. Kami juga berdoa kiranya Tuhan berikan kestabilan, keamanan di Indonesia ini Bapak. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa yang kedua, saudara, mari kita doakan untuk sekolah-sekolah Alkitab di masa-masa ini. Mari kita doakan untuk operasional dari sekolah-sekolah Alkitab, kemudian untuk mahasiswa, agar mahasiswa tetap setia di dalam panggilannya. Mari kita doakan. Allah Bapa yang dalam surga, kami berdoa untuk sekolah-sekolah Alkitab di masa-masa yang susah ini. Sekolah-sekolah Alkitab ini harus bertahan, mungkin dengan operasional yang mungkin sulit. Kiranya Tuhan menolong untuk memberikan jalan keluar. Kami juga berdoa untuk mahasiswa, mungkin ada yang dipulangkan karena kondisi yang tidak memungkinkan saat ini. Kiranya Tuhan terus menjaga para mahasiswa boleh setia kepada panggilannya dan hingga boleh lulus nanti dan masuk di ladang pelayanan dan boleh membawa setiap orang untuk datang kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami juga berdoa untuk para dosen, staf yang terlibat dalam pelayanan sekolah Alkitab ini. Kiranya Tuhan memberkati, menolong dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara, untuk pokok doa yang terakhir, mari kita berdoa untuk gereja. Mari kita doakan hamba Tuhan, diaken, pengurus, dan aktivis. Mari kita doakan bersama. Juga jemaat yang tidak bisa beribadah secara online. Mari kita doakan supaya kita semua jemaat Tuhan boleh tetap bertumbuh dalam iman dan pengharapan, walaupun mungkin ada banyak kendala di masa-masa ini. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang dalam surga, kami berdoa Bapa. Kami berdoa untuk gereja-Mu, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, kiranya Tuhan menolong di dalam masa-masa ini untuk terus melakukan tugas tanggung jawabnya. Kami juga berdoa untuk para diaken, para pengurus, dan aktivis. Kami bersyukur ada orang-orang yang mau terlibat dalam pelayanan di gereja-Mu. Kami juga berdoa untuk kami semua Bapak, jemaat-Mu. Bapak tolong kami di dalam masa-masa yang sulit ini. Ada yang kami mungkin tidak bisa mengikuti persekutuan atau ibadah-ibadah online. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, terus membawa kami semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Juga kami memohon kepada Tuhan untuk menolong kami dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Allah Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur kami boleh bersekutu pada malam hari ini melalui puji-pujian, melalui perenungan akan firman Tuhan dan pokok-pokok doa. Kiranya Tuhan menolong kami, terus membawa kami untuk semakin hari boleh semakin mengenal Tuhan, semakin taat setia pada Tuhan. Berikan kami hati yang tulus mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Kamis, Tuhan Yesus memberkati.